Selamat datang di channel Cerita Cinta. Channelnya cerita cinta romantis. Sebelum lanjut mohon dukungannya dengan like dan subscribe dulu. Pelet hitam pemikat Sukma. Bagian ke-26. Mencari donor Golden Blood. Guk, guk. Isma semakin ketakutan. Ia berlari terbirit-birit dengan kecepatan tinggi. Sementara si anjing mendapati buruannya berlari cepat ikut pula meningkatkan kecepatannya. Hingga hampir saja gigi itu bersarang di paha wanita cantik itu. Untung, di saat yang tepat, kurang sejengkal lagi gigi itu mengenai paha Isma. Mendadak Wisnu berhasil menyarangkan satu tendangan telak pada iga makhluk malang itu. Buk! Kaing! 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 Mendapat serangan tak diduga itu, anjing itu terlambat mengelak, hingga tubuh kurus anjing itu terpental jauh hingga menabrak pagar. Hosya! Hosya! Tampak anjing itu kembali duduk dengan penuh waspada. Gerengannya masih terdengar di sela-sela nafasnya yang terengah-engah. Iya mas. Terus mas. Habisi saja dia. Ujar Isma yang tersenyum puas melihat Arjunanya berhasil memblokir serangan makhluk rendah itu. Tenang saja. Urusan dunia peranjingan itu adalah duniaku. Serahkan padaku. Ujar Wisnu congkak dengan sikap siap melakukan serangan balasan. Tubuhnya meloncat-loncat tinggi, dengan sikap layaknya seorang jagoan menunggu musuhnya bangkit. Kau takut kan anjing? Huahahaha, aku ini rajanya anjing. Anjing kampung. Minggir, ujarnya lagi seraya mengibaskan tangan. Sesaat nampak anjing itu melemah. Sikapnya berubah jauh lebih kalem. Matanya pun tak lagi nanar. Hanya menatap biasa saja, namun tetap waspada. Sementara mulutnya tak henti menggereng lirih. Nah sekarang anjing, daripada kau hidup tak berguna begitu, lebih baik kau kuakhiri saja dengan cepat. Ujar Wisnu seraya menyerang makhluk itu dengan tendangan supernya. Namun, mendapati Wisnu menyerang, bukannya dia menghindar, justru malah balas menyerang. Woods! Bruk! Kembali tubuh kurus itu terpelanting jauh hingga melabrak dinding kaca, yang seketika bergetar hebat. Hosh! Hosh! Terdengar nafas terengah-engah dari anjing itu semakin payah. Tubuhnya pun seolah tak lagi menapak tanah. Terhuyung-huyung seolah hampir tumbang. Tak kuat menahan tubuhnya yang semakin oleng. Mendapati lawannya begitu payah, semakin pongah Wisnu menghadapinya. Tawanya terdengar makin membahana. Huahahaha, dasar makhluk lemah, umpatnya. Kau tak ada apa-apanya denganku. Ujarnya dengan kembali menghajar iga kiri makhluk malang itu. Woods! Krak! Keras terdengar tulang makhluk malang itu bergemeretakan. Mungkin iganya patah. Nampak dari ekspresi oleng makhluk itu yang semakin sempoyongan menahan beban tubuhnya. Akan tetapi satu yang tak dipahaminya, bahwa makhluk itu, separah apapun lukanya, tidak menunjukkan nyalinya yang semakin menciut. Justru tampak makin bersemangat. Tatapnya tetap nyalang. Walaupun tenaganya tak lagi sanggup menahan beban tubuhnya dengan benar. Sementara luka-luka di koreng tubuhnya tampak semakin parah. Darah merembes dari luka yang menganga itu, membawa belatung-belatung kecil berkelejot-kelejot riang. Gumam Wisnu seraya mengelap ujung bibirnya yang tampak basah oleh peluh. Mas, habisi saja mas. Ujar Isma seraya menyodorkan sebilah batang besi untuk menghabisi nyawa anjing malang itu. Tenang saja Isma, aku masih mau bermain-main dulu dengannya. Ujar Wisnu seraya mengambil benda itu, tapi tak segera digunakannya untuk memukul anjing itu, yang tampak kewalahan dengan beban tubuhnya. Berkali-kali tubuh kecil itu jatuh bangun untuk berjalan menuju Wisnu. Rupa-rupanya kau masih membandel juga ya. Sekarang, terimalah tendangan kerasku kali ini. Hiet-hiet. Ujar Wisnu lagi seraya melayangkan tendangan kanan mengarah kepala makhluk malang itu. Namun nahas, belum juga sampai kaki itu melabrak kepala musuhnya. Tiba-tiba kakinya tergelincir batang besi yang tadi diberikan Isma, sehingga tak ayal tubuhnya terjatuh menimpa batang besi itu, membuat sekujur tubuhnya sakit tidak terkira. Bruk! Wadaw! Mendapati tubuh Wisnu yang terjatuh, seketika Isma memburu hendak menolongnya. Namun nahas, belum juga tangannya menyentuh Wisnu,
Sekonyong-konyong mulut anjing budukan itu sudah lebih dulu berhasil menyarangkan gigi tajamnya pada tangan Isma yang putih mulus, membuatnya berteriak histeris ketakutan. Wah, aduh, aduh. Sekujur tangannya berlumuran darah. Ditarik-tariknya tangannya yang seolah tak akan pernah dilepaskan oleh anjing itu. Gigitannya begitu kuat, membuat tangan Isma nyaris putus karena giginya yang tertancap erat. Isma, Isma. Wisnu bangkit dan memburu tubuh kekasihnya. Ditariknya tangan kekasihnya yang berlumuran darah itu. Namun nahas, Isma keburu pingsan. Ia tak kuat dengan sakitnya gigitan anjing liar itu. Isma, Isma, ujar Wisnu lagi. Disingkirkannya tubuh kekasihnya sedikit menepi. Lalu, dengan mata nanar, ia menatap makhluk kecil itu dengan pandangan tajam menusuk. Kau benar-benar cari mati rupanya. Shrek. Tangannya segera meraih batang besi itu. Ia berniat akan segera menghabisi nyawa makhluk rendah itu. Kurang ajar, kau memang harus segera dilenyapkan sekarang juga. Ujarnya geram. Segera diangkatnya tinggi-tinggi batang besi itu. Nyata sekali amarah menyelimuti rona wajahnya. Brak. Tepat sekali pukulan Wisnu mengenai kepala anjing dengan koreng membusuk itu. Darah bercipratan ke sana kemari. Seluruh lantai basah oleh darah. Sesaat makhluk itu terlihat menggelepar-gelepar kesakitan, hingga beberapa detik kemudian terdiam tanpa nyawa. Merepotkan. Benar-benar merepotkan. Ditendangnya bangkai anjing itu begitu saja, hingga bangkai itu terpelanting jauh ke depan. Ke jalan raya, darah menggenangi jalanan. Isma. Wisnu segera teringat akan kekasihnya. Ia khawatir jika terjadi apa-apa dengannya. Tangannya yang terluka tampak mengkhawatirkan. Tolong, tolong, ujarnya keras meminta pertolongan. Membuat beberapa orang berkerumun hendak menolongnya. Kenapa mas? Kenapa mas? Tanya orang-orang itu penasaran. Apalagi dilihatnya kondisi tangan Isma yang parah. Kulitnya mengelupas dengan bekas gigitan yang membuat semua orang bergidik ketakutan. Tolong mas, tolong kami. Ujar Wisnu lemah. Matanya menatap memelas. Ambulans. Telepon ambulans. Ujar seseorang terdengar lirih. Sementara kedua tangannya sibuk memberi pertolongan pertama pada korban. Dibalutnya luka Isma dengan kain kasa untuk menghentikan pendarahannya. Sementara di sisi lain, tampak Wisnu menangis meratapi kekasihnya yang tergeletak pingsan. Bruduk, bruduk, bruduk. Brangkar bergerak tergesa-gesa sepanjang lorong rumah sakit membawa tubuh Isma yang berlumur darah. Gigitan anjing liar itu membuat sekujur tubuh Isma mengalami infeksi. Demam tinggi. Dengan sesekali mulutnya meracau. Beruntung tadi, di saat yang tepat tiba-tiba muncul seorang paramedis yang dengan sigap berhasil memberikan pengobatan pertama. Panas, panas. Hanya itu kata yang bisa terucap dari bibirnya yang membiru. Wajahnya pucat membiru. Wisnu mengikuti Brangkar itu dengan setengah berlari. Tak dipedulikannya tubuh dan bajunya yang berlumuran darah. Juga tak lagi dirasakannya tubuhnya yang terasa remuk akibat jatuh menimpa barang logam tadi. Saat ini yang lebih dipikirkannya adalah kondisi Isma. Isma, tenangkan dirimu Isma. Demikian ucap Wisnu berkali-kali seraya memegang jemari Isma yang panas tinggi akibat infeksi yang mulai menjalari seluruh tubuhnya. Tak berapa lama, sampailah mereka di ruangan unit gawat darurat. Maaf Bapak, silakan Bapak mengurus administrasi dulu. Ucap seorang perawat ramah, dengan senyum yang tak terlihat akibat wajahnya tertutup masker. Dengan tergopoh-gopoh Wisnu berlari menuju bagian administrasi. Tak dipikirkan lagi harus dengan perawatan apa Isma ditangani. Saat ini yang terpenting adalah keselamatan kekasihnya itu. Berikan pengobatan yang terbaik, berapapun biayanya, ujarnya tegas pada petugas yang melayaninya. Baik Bapak. Terlihat petugas cantik itu menuliskan beberapa tulisan yang tak seberapa dipahaminya. Baik Bapak, silakan, ujar petugas segera memberikan selembar kertas untuk ditandatangani. Segera setelah urusan administrasi selesai, Wisnu kembali menuju Isma yang masih tergolek tak sadarkan diri. Suntikan anestesi dari dokter membuat tubuhnya pingsan sementara. Sudah beres Pak, tanya perawat yang langsung diiyakan olehnya, dan kembali membawa Isma ke ruang penanganan.
ICU. Hampir 1 jam lamanya Wisnu menunggu dengan cemas. Berkali-kali diliriknya jam tangan untuk memastikan bahwa ia tak terlambat untuk mengetahui kondisi terkini Isma. Dengusnya kesal seraya mencengkeram rambut kepalanya yang tak seberapa. Diam-diam ia menyesal kenapa tadi tak buru-buru menghabis anjing sialan itu. Dan kini Isma menjadi korban. Aku benar-benar bodoh, ucapnya lagi seraya menjambak rambutnya sendiri. Selamat sore Pak, ujar seseorang berpakaian jubah panjang, yang tiba-tiba keluar dari ruang ICU. Iya Pak, ujar Wisnu tergagap, segera berdiri penuh harap. Anda penanggung pasien, keluarga, tanya orang tersebut. Iya Pak, ucap Wisnu lagi. Tampak dokter itu duduk di bangku panjang, mempersilakan Wisnu duduk di sampingnya. Bagaimana kondisinya dokter? Tanya Wisnu tak sabar. Terlibat dokter itu menarik nafas panjang. Apakah dia baik-baik saja dok? Ya, dia tentu akan baik-baik saja. Kalau saja, ucap dokter itu tertahan. Kalau saja apa dokter? Tolong katakan dokter, berapapun biayanya pasti akan saya bayar. Jelas Wisnu setengah memaksa. Sepintas dokter itu melepas masker di wajahnya, membuangnya dalam kotak sampah, lalu berujar. Sayangnya bukan soal biaya, tapi ada yang jauh lebih penting. Apa itu? Katakan dokter, saya pasti menyediakannya, asal nyawanya bisa diselamatkan, ucap Wisnu cepat. Kalau saja ada donor darah yang tepat, darah terlalu banyak keluar, kalau tidak segera mendapatkan dengan cepat, saya khawatir kondisinya akan terus menurun. Apa golongan darahnya dokter? Tanya Wisnu penasaran. Emas. Golden Blood. Wisnu terperanjat kaget, lalu tersenyum kecut. Golden Blood. Darah emas. Apa golongan darah Anda? Lanjut dokter itu lagi. Emas. Isma berdarah emas. Anda sedang tidak bercanda kan dokter? Saya ujar Wisnu seraya tertawa miris. Ia sungguh tak yakin apa yang dikatakan dokter itu. Bercanda. Sungguh beruntung jika saya masih bisa bercanda. Sudah belasan tahun saya tidak melakukan itu. Ucap dokter itu lagi seraya membetulkan letak kacamatanya yang tampak miring sebelah. Jadi dokter betul-betul mengatakan kalau golongan darah Isma adalah Golden Blood? Tanya Wisnu lagi. Ya, begitulah. Ucap dokter itu lagi dengan tenang. Golongan darah ini sangat istimewa. Jumlahnya hanya puluhan saja di seluruh dunia. Tak mudah menemukan orang dengan golongan darah ini. Semestinya orang dengan golongan darah emas ini atau biasa disebut Golden Blood, atau Rahnul rajin mendonorkan darahnya. Karena akan memudahkan jika sewaktu-waktu ada orang dengan golongan darah yang sama yang membutuhkannya. Dokter kembali menerangkan dengan hati-hati. Perlu Anda ketahui, golongan darah ini sangat-sangat langka, sehingga menemukannya sama nilainya dengan menemukan emas. Tutupnya dengan helaan nafas panjang. Lalu, apa yang bisa saya lakukan dokter? Dokter itu bangkit, lalu sambil matanya menatap jauh, dia berkata, ya, tentu dengan mencari donor yang sesuai. Tapi itu susah sekali, ujarnya seraya melangkah pergi. Wisnu lemas, ia tak tahu harus kemana mencari donor yang sesuai untuk kekasihnya itu. Diambilnya gawai. Ditanyainya beberapa kenalannya untuk memastikan dia memperoleh donor darah yang sesuai. Namun, beberapa puluh temannya, tak satu pun yang memberi jawaban memuaskan. Kebanyakan mereka memiliki darah kebanyakan orang umum, A, B, O, atau AB. Isma, golongan manusia dari jenis apa sih kamu? Susah sekali mencarinya, dengus Wisnu seraya meratap di tembok. Tiba-tiba, tampak seseorang keluar dari ruang ICU. Pak Wisnu, ujarnya tergesa-gesa. Iya Bu, ucap Wisnu seraya berdiri. Ia khawatir terjadi hal-hal yang tak diinginkan. Pak Wisnu cepat cari darah yang sesuai ya. Kasihan istri Anda, darah terlalu banyak keluar. Saya khawatirkan kondisinya. Lalu, kemana saya harus mencarinya Bu? Ujar Wisnu kebingungan. Terserah Bapak saja. Kemana saja boleh. Cepat ya Pak, ucap orang itu yang langsung kembali masuk ke ruangan. Membiarkan Wisnu yang berdiri kebingungan.
2 jam lamanya Wisnu berputar-putar di seluruh penjuru Jakarta. Dikunjunginya rumah-rumah sakit, klinik, atau apapun juga yang sekiranya membuat dirinya mampu mendapatkan darah golongan istimewa itu. Namun, kemanapun langkahnya dijalankan, golongan darah itu benar-benar emas. Tak juga didapatkannya. Maaf Pak, sudah lama sekali kami tidak mendapatkan golongan darah ini. Ucap petugas PMI menanggapinya dengan rona muka kecewa. Lunglai kaki Wisnu melangkah. Ia yakin akan bisa mendapatkannya. Tapi di mana? Hanya Tuhan yang tahu. Astaga, kenapa tiba-tiba ia mendadak teringat Tuhan di saat terpukul begini? Diam-diam ia merutuki hidupnya yang terlalu egois hingga melupakan peranan Tuhan dalam setiap langkah hidupnya. Dibelokkannya mobilnya menuju masjid sederhana di pinggir jalan. Masjid yang terlihat lusuh tanpa perawatan tepat. Pelan dia turun sembari tengok kanan kiri. Jika saja ada orang yang dikenalnya. Tak apa juga jika bantuan tak didapat. Setidaknya ada teman untuk berbagi kisah sedih ini. Diambilnya air wudhu dan mencoba menjalankan sholat. Sebuah ibadah yang entah kapan terakhir kali dijalankannya. Allahu Akbar. Pelan diucapkannya takbir dengan hati berdebar. Entah kenapa baru kali ini ia teringat Tuhannya. Tuhan yang seolah menjadi jalan terakhir baginya meminta pertolongan. Tak dipedulikannya bacaan doanya yang mungkin tak sempurna. Ia yakin Allah Maha Tahu. Allah pasti tahu kalau memang dirinya terpojok. Ia yakin hanya Allah yang sanggup mengeluarkannya dari kesulitan ini. Bersambung.